Sebagaimana video kami terdahulu, dalam operasi lintas udara di Timor Timur, ABRI melakukan serbuan pasukan di kota Dili pada tanggal 7 Desember 1975 dengan tulang punggung Detasmen Tempur 1, Grup 1 Parako Kopasanda, dan Yonif 501 dan Yonif 502 Redis Brigif 18 Linut Kostrat, Batalion Tim Pendarat 5 Brigade Pendarat 1 Marinir, yang melakukan pendarat amfibi di Kampung Alor, sisi barat kota Dili. Saat itu, serbuan pasukan di kota Dili menghadapi pertahanan yang cukup kuat dari Fretilin. Sebagai perbandingan, pada waktu itu, Fretilin yang mempertahankan Dili terdiri dari 1 kompi infanteri, kompi zeni, kompi peralatan, kompi perbekalan, kompi kesehatan, markas besar berkekuatan 1 satuan setingkat kompi, detasmen polisi militer, dan diperkuat dengan persenjataan peninggalan Portugis dengan persenjataan sekelas NATO. Hal ini bisa dimaklumi karena Portugis merupakan anggota Fakta Pertahanan Atlantik Utara tersebut. Sebagai tulang punggung perlawanan Fretilin, mereka didukung mantan tropas, yaitu tentara bentukan dan dilatih Portugis dan kenyang asam garam perperangan di koloni-koloni Portugis. Pada pertahanan kota Dili, terdapat ratusan milisi yang dibentuk dengan jumlah senjata yang mencukupi. Diperkirakan jumlah mereka lebih dari 2.000 orang. Fretilin membentuk pertahanan memanjang dari markas besar di Taibesi ke rumah sakit umum dan sampai ke gedung peristirahatan gubernur. Mereka menempati ketinggian maupun tikungan yang strategis. Pangkat tertinggi tropas untuk golongan pribumi hanya terbatas pada pangkat bintara. Hanya 3 atau 4 orang saja yang mencapai pangkat perwira. Seluruh jabatan penting kemiliteran dipegang oleh para perwira berkebangsaan Portugis. Kekuatan tropas saat itu ialah 6 kompi infanteri, 2 kompi gabungan infanteri dan artileri, 2 kompi kavaleri berkuda, 4 kompi pendukung, 2 satuan setingkat kompi, ditambah dengan 1 detasmen. Dengan demikian, kekuatan tropas secara keseluruhan ialah 16 kompi ditambah 1 detasmen dengan jumlah anggota lebih dari 3.000 orang di seluruh wilayah Timor Portugis. Dan di luar kekuatan tropas sebesar 14 kompi itu, di Allie terdapat pusat pendidikan dan latihan militer berkekuatan 1 satuan setingkat kompi. Di Taibesi terdapat kuartel general atau markas besar berkekuatan 1 satuan setingkat kompi. Dalam sejarah Indonesia, pasukan tropas dapat disejajarkan dengan Kenil, pasukan Hindia Belanda pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia. Kemampuan tropas dalam melakukan gerakan tempur perorangan, baik kemampuan penggunaan medan lindung dan medan tembak, menyusun bunker untuk perorangan, baik penggunaan senjata kelompok berupa mortir sebagai senjata lintasan lengkung sangatlah baik. Ketepatan menembak juga baik. Menurut beberapa sumber, seorang prajurit tropas dalam 1 tahun menghabiskan 900 peluru untuk latihan menembak. Jumlah ini masih di bawah tentara Amerika Serikat dan Israel yang berlatih menembak sebanyak 2.500 peluru dalam setahun. Tetapi di kawasan Asia, tropas tergolong sangat tinggi dalam hal penggunaan peluru untuk latihan menembak. Sebagai gambaran, seorang prajurit RRC yang tertawan dalam perang perbatasan RRC Vietnam pada tahun 1979 mengatakan bahwa dalam setahun ia hanya berlatih menembak sebanyak 25 butir peluru. Dan pada waktu itu, prajurit ABRI juga menduduki urutan sangat rendah dalam penggunaan peluru dalam latihan menembak, disebabkan keterbatasan anggaran. Menurut perkiraan jumlah senjata yang ditinggalkan oleh Portugal di Timor Portugis, sekitar 15.000 pucuk. Dalam penghadangan tingkat regu, tropas memiliki kemampuan cukup baik.
Sebagian anggota Tropas mempunyai pengalaman tempur dalam tour of duty di Mozambik, Angola, dan jajahan Portugal lainnya di benua Afrika. Disebabkan kepangkatan paling tinggi di kalangan Tropas golongan pribumi hanya bintara, maka dalam kesatuan tempur yang lebih besar dari peleton, Tropas tidak menunjukkan kemampuan menonjol. Mungkin seorang komandan regu yang berpengalaman dapat memimpin kompi, tetapi seorang komandan regu tidak mungkin memimpin batalion. Dengan demikian, 16 kompi Tropas masing-masing hanya berdiri sendiri-sendiri atau disintegrasi, disebabkan tidak ada anggota yang mampu mengorganisasikan sebagai batalion. Sebagaimana ilmu militer, suatu pertahanan tingkat kompi hanya mampu menghambat serangan, bukan menangkalnya. Pasukan cadangan Tropas yang disiapkan pada titik-titik kuat untuk melakukan serangan balas lewat garis-garis terbuka ternyata tidak dapat dimanfaatkannya secara maksimal. Hal itu terjadi disebabkan tidak adanya pemikir-pemikir militer tingkat perwira, sedangkan Tropas tidak memiliki perwira yang berasal dari golongan pribumi. Ketika serangan Indonesia, seluruh perwira Tropas berkebangsaan Portugis telah meninggalkan Timor sejak berlangsungnya Perang Saudara di Timor Portugis. Satu-satunya perwira pribumi ialah Letnan Rogerio Lobato, Panglima Valentil atau Angkatan Bersenjata Fretilin, telah pergi ke Australia. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa Tropas tidak membentuk suatu pertahanan, tetapi mereka membentuk suatu penghambatan yang dapat dikatakan hampir mendekati sempurna dan membuat tekanan kepada tentara Indonesia di Timor Timur.